UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Sedulur UB Channel yang terkasih dimanapun Anda berada. Mantap. Kembali jumpa bersama Kunge dan konco-konconya. Semoga pada sore hari ini, semoga pada sore hari ini kita senantiasa mendapatkan barokah karomanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Amin. Kebahagiaan. Amin. Dan Rezeki yang banyak. Kesehatan Ya rezeki yang banyak. Ya. Panjang umur yang barokah. Kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan. Sekeluarga tentunya ya. Ya. No. Jangan lupa tetap gedabrus bareng yang gedabrus aja lali. Ya. Gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Orang buat kenal itu. Oh iya. Ayo. Baik. Masih bersama teman saya yang paling saya cintai di dunia akhirat nih. Ora iso loh. Ini Urung pindah dunia. Dunia saya. Oh. Siapa weh? Oh, Kang itu. Kang Haji. Kunge. Tawanya ini kabel weh. Oke. Ya wes. Bahas di Kong. Karena kita itu lokasinya di kota. Berarti bahas kota. Kita Ya? bahas yang sedang tren Yang pilkada. yang bakal calonnya sedang harap-harap cemas Moga-moga gak stres. karena rekomnya sampai detik ini belum ada tanda-tanda, hanya 99% katanya sudah ke A, ke B, tapi nyatanya belum. Padahal di daerah-daerah lain sudah loh. Ada. Sudah. Surat penegasan sudah banyak yang turun. Jadi dinamika di kota Kediri luwih hangat, luwih panas. Ya itu ngono ya. Tapi secara politis, uang kota Kediri rata-rata dipercaya orang DPP gitu. Enggak. Menurutmu gimana? Oh, pasti itu. Yeah. Jadi para kandidat ini yang ada namanya Bunda V, ada muncul yang baru Mas Reza, ada apa namanya Bro Roni, ada siapa namanya Regina, yang sedang lagi Mbak Vinanda itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengamati mereka ini ngerasain nasibnya kan ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap. Kalingan Pak Refli ya, Bro. Keras, cadas. Ya. Karena akan melangkah pun masih masih ragu-ragu. Lah ya kuwi menurut feelingku, wong DPP kono ora percaya karo wong ngene iki lho. Kepercayaannya berkurang gitu loh. Iya. Karena apa? Indikasinya daerah lain sudah, di Nganjuk sudah, di mana sudah. Kita Review kembali. Memprediksi ya, kontestasinya PAN PDI, PAN Golkar, PAN Gerindra, bagaimana? Oh, iya ngono ya. Nah, ya kontestasinya seperti itu. Dikocok. Misalkan sekarang yang sedang hangat kan koalisi antara PAN dan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan sadar hanya 3 kursi, maka PDI Perjuangan hanya mengincar wakil wali kota. Pak Wali. Nah, dia PDI Perjuangan informasinya merapat ke PAN, harapannya PAN nanti yang AG1-nya. AG1-nya. Siapa kira-kira itu? Tetap masa Bunda V? Kayaknya belum. Ya belum, tapi kira-kira estimasi politik ya. Saya estimasi aku estimasi politik. Artinya Bunda V ini kan pemegang kendali juga. Karena satu dia sudah berpengalaman jadi ketua TPPKK. Dia mantan dia istri mau sampai mantan istri ya. Dia istri mantan wali kota. Saya jadi ngomong, itu jelas. Sing jelas konstelasi politik dengan sini aja. Emang kan ngomong PAN karo PDI lah itu ya konstelasi. PDI Perjuangan mengajukan Mas Bimo. Ya. Mas Bimo diajukan menjadi wawali lah. Walinya dari Bu V. Bunda V. Terus ada lagi Bunda V akan menggandeng Golkar, tapi Golkar ngotot. Kenapa? AG1-nya dari dia. Golkar. Padahal Pinanda. Siapa jenenge Pinanda ya? Iya. Pinanda. Terus
AG2-nya Bunda V. Itu mungkin bisa aja. Iya. Lah terus keruwetan ngene piye wi? Ya artinya biasa-biasa aja karena ini memang pertarungan di dunia politik, Bro. Siapa yang kuat, artinya kuat di secara finance, isi tas yang kaitannya dengan Jakarta, buh piye ngature carane. Yang kedua, bagaimana sekuat apa dia membangun bangunan apa namanya komunikasi politik. Balik filosofi zaman dhisik. Ini. Sopo sing kuat ikut dadi raja. Terus ada lagi kok. Ngeset ta tutuk ngeset ta? Ya, tutuk ngeset. Lali lah aku. Oke, ya. Jadi ya. zaman Jo maju Johnson lho para leluhur, kurungane aturan, kurungane undang-undang ngono ADRT partai dan lain belum ada. Itu hukum rimba. Sopo sing ngeroso jadi raja. Kayak singo karena gede, taringnya besar, badannya kuat jadi raja. Mungkinkah kita Kediri seperti itu? Lha ini cara nek ora padha iki. Tapi akhir-akhir kalah itu ya singo karo banteng. Oke, ini ya kok. Ada lagi yang sekarang itu gambarnya sudah menyebar di grup-grup WA. Vinanda dan Katino. Katino itu Vinanda dari Golkar, Katino dari Gerindra. Itu kalau itu betul-betul terjadi, wah cukup bagus. Karena sama-sama sudah cukup. Karena butuh 6 kursi tok kan. 6 kursi. Sudah butuh apa ya secara politis ya. Karena Gerindra juga menguasai ini. Ya, Gerindra 4. Golkar sudah 4. Golkar sekarang 4. Berapa? Nah, 5 sekarang 5. 5 ya tinggal saya nih ya. Tinggal Mojoroto 1, Kota 1, Santren 2. Nah, artinya kalau ini di koalisi ini sudah kalau betul-betul terjadi koalisi Golkar sama Gerindra, wah kuat luar biasa, Pak. Vinanda AG1, Mas Katino AG2. Itu sekarang sedang gambarnya menyebar di grup WA. Di medsos ya? Iya. Tapi jangan kok apa dia tembusi ya? Tembusi ya? Salah satu wes. Tenang ya. Terus ada lagi yang mengatakan Bunda V bergandengan dengan Bro Roni. Yang saat ini sedang gencar-gencarnya bersosialisasi. Sebentar. Nek Bunda V jelas ya, track recordnya jelas ya. Kita kan sudah tahu, wong sak Kediri kabeh. Bro Roni kan belum. Coba saya perkembangan Bro Roni apa? Selain dekat dengan SAS ya, Kiai SAS. Dari mantan PBNU loh, Kiai SAS. Ya, saya takut ya. Kiai SAS. Kira-kira ada perkembangan apa lagi nih? Sing Bro Roni. Awakmu lho sing bang kota iki lho. Ini Bro Roni yang jelas sudah mendaftar di Nasdem. Ini Kang. Iya. Di Demokrat. Di Gerindra, di PAN. Makanya beliau Bro Roni juga harap-harap cemas menunggu rekom ya, surat penugasan ya. Iya. Tapi ini PKB belum. Nah, inilah yang menjadi kartu truf sebenarnya adalah PKB. PKB kan diem saja. Artinya PKB itu kalau saya membacakan peta politik Kota Kediri ada representasi dari kalangan hijau. Nah semua ini kita kan masih berbicara merah, kuning, pink gitu, birunya. Hijaunya belum pada. Belum. Di Kota Kediri. Iki hijau nih. Iki hijau. Ireng. Wong jopo iki. Wong jopo iki wong jero ya. Hijau itu menguasai Kota Kediri. Makanya sedang ibaratnya PKB itu gadis manis yang sedang mekar-mekarnya itu. Nah, sedangkan dari kalangan hijau sendiri dia sudah menggadang-gadang ada yang namanya Ketua PCNU, Gus Up, ada yang menggadang-gadang namanya Mas Heri Siswanto itu wakil Ketua PCNU. Masuk ketua ke wakil dari sini. Artinya kan yang digadang-gadang. Siapa sih kan terserah nanti. Mas Wahyudi mantan ketua komisioner KPU itu dulu bendahara PCNU juga. Ini kan belum ada suaranya karena dia tuh masih belum bergerak dan biasa gerakannya NU ya seperti itu. Masih terstruktur ya. Pegang kendali itu loh. Makanya dia nunggu siapa yang dapat rekom ini. Gue cara Jawa nih gini loh. Lingak, lingu, leno pangendamu, hilang gulumu. Meskipun di DPR PKB itu sama dengan PDIP 3,
3. Tapi masanya jelas. Kulturnya yang rokok yang hebat, Iya, kulturnya. iya. Kulturnya. Kalau struktural sedikit, tapi kulturnya yang Iya. Makanya kalau saya membaca gerak-gerik gitu, gerak-gerik politik, seperti PAN itu seperti Bunda V kan diam saja. Hari ini tidak ada gerakan nyari, Nggak ada gerakan. Saya khawatir di apa underground apa jenenge kuwi? bener. Bawah tanah. Di bawah tanah dia sudah komitmen dengan kembali kepada ini Ya. menjalin komunikasi dengan Ini NU, kabar dengan- burung, memang jaringannya beliau itu sudah ditata. Iya. Yang jelas nantinya pasti menggandeng orang hijau. Ya, Orang biru hijaunya sama siapa? hijau. Next nanti. Next. Belum. Gitu ya. Belum. Masih Tapi belum. kalau saya mati-mati sangat berbeda sekali dengan pergerakan di daerah. Madura kan luar biasa, kabupaten tuh, Kediri. Kediri kan apa aja ini. jadi kota Kediri dengan kabupaten Kediri itu berbeda. Jadi rohnya itu berbeda gitu loh. Dinamisnya banyak kota. Tapi orang itu ini pesta demokrasi, Bro, pesta rakyat. Jadi sehingga harus jauh hari rakyat itu bisa menikmati kenikmatan atau kehebohannya ke apa, harusnya bisa menikmati seperti itu. Nah di daerah itu sudah bisa menikmati ini. Daerah di Kediri mas kok, wah bocah Kabupaten toh, Kabupaten itu toh. tak wantem loh. Kabupaten Kediri. Mesti diwarai bolak-balik. Kediri kan ada 2. Kabupaten Kediri karo kota Kediri. Gak podo karo Nganjuk, lek Nganjuk Kalau- kalau kata di daerah dari Nganjuk toh. Kalau kita ngomong di Kediri kan jadi wis kota kan Kediri wis jelas Ayo, toh. Oh ya. Oke bro, jadi kembali lagi gini. Ya. Sakjane yang kota ki aku bolak-balik sih ki misale ya. Misale dhisik niken dadene calon ya. Heboh bisa Kok iki lho jelas nikah nih usia rong nutut. Terus ijazah rong nutut krungu-krungu nih kan nukung kerang Ya jadi. itu loh. Enggak. Ngomong kadung didukung kowe iso jamin lek nikah Rumusulan gitu. Karena begini, karena sering kita bahas bahwa kenapa pemimpin itu menurut undang-undang harus di atas 25, 5 30 30 dan 40. seterusnya 40. Nah. Karena apa? Stabilitas ya. psikologis ini yang dihitungkan. Jadi pemimpin marang ngono jek gateng ya, terus marang ngono jek Jek carane nesunan. mesunan, gampang misuan padha ketika mandi neng kali barang kan bahaya. Iki awake dhewe itu. daerah yo, kok kapan-kapan yang ngunas bahas sekali-sekali ya. Ngono loh. Jadi secara psikologis memang belum waktunya seperti kan. Itu harus diakui. Oke lah, fan-nya itu banyak. Oke, kembali ke laptop kita bahas masalah kita Kediri. Karena psikologis Pak calon wakil presiden terpilih orang memenuhi Orang karena betul. umurnya jatuh. Umurnya jatuh. Nah, tapi ki sekolah era nutup. Balik kota Kediri. Sekolah era nutup lagi SMP Terus SMA. ada muncul lagi seorang pengusaha dari Surabaya. Opo kuwi? Itu kalau tidak salah ini masih remeng-remeng ya. Maksudnya menjadi AG1 AG1 tapi yang diarah kemana itu sampai sejauh ini belum ada. Ya mungkin independen. Tapi isu-isu ya mungkin juga independen. Itu bro. Itu sama seperti yang dihembuskan di Kabupaten Kediri. Katanya menurut informasi nih ya, ada salah satu jenderal itu yang orang lingkaran istana. Jenderal Porna. Jenderal Porna. Porna. Ya. Seorang jenderal Porna itu di lingkaran istana yang akan membawa pasangan calon yang akan ditarungkan di Kabupaten Kediri. Ini seperti itu juga di Kota Kediri juga Ya, ada orang pengusaha. Nah, itu kan awake dhewe kalau kita membaca peta politik seharusnya yang punya vote suara itu adalah masyarakat kita sendiri. Ojo gelem di Tuntun. Arane arah-arah. Janji-janji manis. kuwi Awake nek dhewe iki bahas sing api-api tok ya. iya no. Kowe lelen go. Kalau mau dituntun wong-wong ngono kuwi. Karena Ngono padha karo bali jaman tak omongmu lho, jaman leluhur tadi. Baule. Asu gede menang krae. Jadi sak opo wae sing duwe kekuatan gede iku bakal dadi Saya menang. sing menang. Lah padahal kemenangan itu belum tentu cocok untuk masyarakat banyak. Betul. Nah zaman ini jalan kerajaan bisa diatur, ya kan? Bahasa iki ya, Oh, sik piye? Apa wi? tak kat popong lali. Sikapmu bro, sikapmu. Kita kan urung menyebut ya, memang Apa? Bunda V, Vinanda, Regina Urung. Roni, Regina, terus siapa nih bang? Resa belum disebut. Saya belum sebut. Ini Mas Iya. Resa Darmawan. Resa Darmawan. Itu mantan
anggota DPRD 3 periode Di partai. yang kemarin itu sebenarnya maju ke DPR RI dari gagal. Waduh. Tapi Ki Gawani Macung Bupati Mas Reza berani Berarti apa? Macung wali kota. wali kota dia sudah Iki apa iki? Lho pengen harus maju kok jadi Mas Reza Formuler Darmawan ya, gitu sudah daftar di Gerindra, Gerindra. di PAN, notabene ini rumah lama yang ditinggalkan. Terus ada lagi dengar-dengar ke PKB juga PKB, komunikasi, Demokrat juga komunikasi. Mungkinkah Mas Reza yang notabene adalah putra Kediri, kelahiran Klaten, kelahiran Klaten, orang tuanya Klaten ya, tapi memang di Kediri itu banyak orang-orang sana turunan Amangkurat, Ningrat lah. Terahnya raja. ke sana itu. Mataram. Termasuk raja. Nah, Mas Reza ini memang patut diperhitungkan karena beliau ini sudah punya masa di Kota Kediri. Kebetulan beliau macung DPR RI meskipun belum. Nah, ini belum jelas akan menggandeng siapa. Kayaknya dia akan kembali ke rumah lamanya PAN. Sekarang kan Gerindra beliau. Nah, itu nanti bagaimana next kita akan kawal terus. Wes apa nih? Saya sawang itu oleh pesanan deh. Soalnya koncone KPU di saya soalnya. Kecorong apa kok? Mas Reza ya ora nu. Buka Mas Reza anggota DPR. Kalau Mas Yudi, wis sudah mantan KPU kota. Kalau nanti suatu saat kita akan membahas masing-masing kandidat per person, berarti per Iya, tapi kalau sudah jelas rekom ya, karena beliau ini tadi yang sudah kita katakan harap cemas, ngeri sedap, karena belum jelas siapa rekom akan turun. Kita bicara sulitnya mencari rekom tadi. Ya, mencari rekom sih. Pengalaman. Ya saya, aku tahu Mas Jen. Karena begini, indikasinya, indikatornya di beberapa daerah surat penugasan dari partai ke calon pemimpin itu biasanya penugasan itu kepada kadernya sendiri. Kalau orang lain rekomendasi. Ya betul. Nah dari situ sebetulnya dari berbagai daerah sudah banyak yang turun. Tapi untuk Kota Kediri kok tidak? Ini harus ada apa ini? Kenapa? Mengapa kok begini? Coba kita ngobrol nih. Dulu menunggu itu gini. Karena beginilah di DPP itu kan ada klasifikasinya. Ketika sudah disetoran kabeh ya, kan diverifikasi ya bro. Ya. Diverifikasi ditowel pun diopo kan yang DPC ini. Lagi gerane yang daerah-daerah lainnya sudah komplit, yang Kediri kok ora. Kenapa gitu loh? Saya boleh cerita. Kita izin dang. Tapi ini rahasia. Rahasia. Cik kurang 3 menit jane kudu ya. Ki rahasia kok aja omongane wong. Aja ngomong ya. Ya wis nama. Sebenarnya begini, kalau kita mengamati politik PDI ya nyun sewu ya, kita fokus untuk 3 menit kita bahas PDI Perjuangan yang di Kota Kediri. Kenapa? Seperti di Nganjuk, DPP sudah mengeluarkan surat penugasan kepada Pak Marhen, termasuk ke yang lainnya itu sudah. Tinggal Kediri Kota. Ini kenapa DPP belum menentukan? Karena kita harus maklum kalau menurut evaluasi Kediri itu kan termasuk hari ini kan pemilu 2004 kan kalah. Artinya kursinya kan jeblok, tinggal berapa? 3. Sehingga kalau mereka ini mengajukan calon, ini harus betul-betul yang fight secara finansial, fight secara visi misi, fight secara finansial ya itu. Sehingga hari ini masih evaluasi terus. Makanya tadi saya katakan bahwa PD Perjuangan Kota Kediri itu tahu diri. Dia mengajukan Mas Bimo, seorang pengusaha sukses, digandengkan dengan Bunda V dari PAN bila mana nanti berkenan, itu nanti juga pasangan terkuat nanti. Tapi kembali lagi ke hijau bagaimana? Jadi masih lika-liku. Yang jelas seperti PAN dari pengalaman 2 kali itu pasti menggandeng hijau. Lainnya saya kira balik ke merah. Sedangkan di atas sana merah kan sudah tidak bersama dengan biru lagi. Apa yang mungkin? Itu bisa mengaca tetangga kita. Kabupaten Kediri biru. Mungkin kegelisahannya Bunda V juga seperti itu. Biasanya saya menggandeng biru kan, menggandeng hijau kan gampang. Mergo konstelasi politik yang ada di atas itu sudah
tidak seperti dulu. Akhirnya mungkin ini kegelisahan. Karena Pilpres itu harus diakui memang berdampak. Berdampak membuat cemas yang di daerah. Tapi begini, karakteristik partai ya, selama ini yang kita sebagai pengamat lokal, pengamat orang kopi, orang tahu di nasional ya. Seperti Nasdem itu, sorry bukan Nasdem, seperti PKB itu kan kadang-kadang membuat kejutan. Kalau hari-hari ini belum bisa ditebak, Pak, bos. Jadi hari ini belum bisa tebak kemana. Nggak tahu perhitungannya bagaimana. Tahu-tahu muncul ternyata tidak sesuai dengan bayangan orang yang ada di daerah. Nah, ini yang kita takutkan. Tapi kalau untuk khusus kota Kediri, saya yakin, aku yakin. Berdasarkan keyakinan, estimasi dan perhitungan politik, kalkulasi politik. Tetap itu nanti Bunda V akan gandengnya kepada hijau. Calon hijau sopo. Tidak terlepas dari Mas Heri, Mas Wahyudi. Sing jelas, gak karo Niken. Wes kowe iki aja dhewe. Kowe kudu sadar Niken diatur. Tapi tugasmu tambah. Seandainya nanti Niken umurnya sudah mumpuni, tugasmu adalah membranding Niken agar lebih halus dalam bertutur kata. Tapi joget Tapi begini, hari ini pan berapa kota lagi? Apa? Jumlah kursinya. Belum bisa berangkat sendiri. Belum semuanya belum. Artinya kalau itu nanti gandengnya ijo, bahwa yang dipilih sing ijo sopo, itu nanti insya Allah PKB akan mendukung. Karena apa? PKB ini kan secara tidak langsung kan anaknya NU, sehingga kadang-kadang manut dawe kiai. Meskipun kadang-kadang bertentangan, tapi pangkas sendiri dawe karena bayai. Di sini lebih ada pondok besar namanya Lirboyo. Karena apa? Apapun bentuknya, yang namanya suaranya PKB itu adalah juga suara minoritas NU kultural. Itu harus diakui. Itu kita ini kan tinggal nunggu rekom-rekom. Untuk perorangan sudah selesai ya. Sudah selesai. Di Kota Kediri tidak ada yang daftar. Saya injury time ya. Kemarin kan sedang ngetren Vinanda. Dong bla 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 bla. Saya kira adem nih. Mungkin perkembangan terakhir. Kita bahas selanjutnya. Tadi ada harap cemas, harap cemas tadi ya. Iya, semuanya. Tapi aku yakin gitu. Urung marem aku. Merong dibahas terus. Kita bahas. Persoalan kita nanti. Begitu beliau ini sudah dapat rekom lorong ya. Langsung kita bayar. Plus minusnya kita upas habis. Ojo nganti tutupi ya. Bukan rahasia lagi, umum. Nanti kita adu gagasan lah. Awalnya kan urung diangkat jadi humas, jadi makanya bahasa padanya. Iki yang bulat ya humasnya sopa. Oke kawan. Oke. Ayo lanjut. Terus lanjut. Kita tidak terasa, kita ngoceh ngalor gitu dengan santai, dengan guyonan, ternyata kita sudah memasuki 25 menit. Nah, padahal bahasan kita belum klimaks. Akan tetapi kita berjanji besok kita akan kumpas secara tuntas pada episode sudah turun. Apalagi kalau rekom sudah turun. Nah, andaikan turun tambah serem. Tapi kecemasannya semakin serem. Tapi jangan lupa Anda untuk mengikuti perkembangan digital politik, tetap update, tentunya masih bersama Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, setelah Gedabrus bertiga belum ada titik temunya. Memang dibuat gini. Biar tidak ada titik klimaksnya. Karena cemas kita ya. Inilah dinamika berpolitik dalam Kota Kediri untuk menghadapi Pilwali. Dek, sebelum ditutup, kita gimana aja lupa saya. Banteng itu kalau dari pusat kota kira-kira berapa ya, kilo? 5 kita ngonten pada sore hari ini, tepatnya di Sumber Banteng, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Temurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Di sini itu ada terapi ikan. Jadi cokot ikan, kok rono ya. Bengi-bengi san. Enggak apa-apa. Cakot. Nah, terus kita sudah izin tadi di sini, dan
pemandangannya juga indah, alami, bisa natural. naik perahu, getek. Ya. Dan ini masih di wilayah kota Kediri. Ya. Asli Kediri. Jadi kota Kediri. Mungkin bagi Anda yang ingin berwisata lokal-lokalan, bagi Anda yang belum mengenal Sumur Bandeng, disinilah tempatnya. Tapi kalau kita di dalam ini, kita rasakan seperti situasi seperti ini, ya termasuk kayak di hutan Amazon. Nah. Wes, kabar paring kok. Baik, sedulur UB Channel, sampai di sini dulu. Kita akan kawal step by step Pilwali Kota Kediri ala UB Channel, dan tetap Gedabrus bersama. Gedabrus. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.